Nah, itu kan SMP, SMA. Sekarang kurikulum sekolah, Ya. ada SD. Oh begitu. Nah, begitu. Kira-kira apa tuh bagusnya tuh anak SD? Supaya Ah. mereka lebih apa ya, nggak senasib dengan kita. Kan kita gagalnya kita itu kan di SD nggak dapat pelajaran bahasa Inggris. Nah, Tiba-tiba sebelum ke sana, Ah. sebelum ke sana. Jadi pada dasarnya, ya. Lanjut. ya, saya pernah setelah sepulang dari Kediri, saya masih terus memikirkan cara efektif mengajar bahasa Inggris. Oh. Jadi meskipun saya sudah menemukan beberapa metode mengajar bahasa Inggris di pada Kediri, tapi saya masih penasaran. Pasti ada metode lebih dahsyat lagi dari itu. Akhirnya saya mengajukan pertanyaan. Nah, kenapa orang sulit belajar bahasa Inggris sementara dia sudah menguasai banyak vocabulary, kosakata? Ya. Nah, saya melakukan lagi riset. Oke. Jadi ini berbasis riset juga, Nah, meskipun riset kecil-kecilan ya. Ya, riset resmi. Iya. Ya, boleh. Jadi jadi cara berpikir kita itu seperti ini. Kalau mau menarik kesimpulan, kita harus mengumpulkan dulu data, Ya. mengolah menjadi informasi, kemudian menarik kesimpulannya. Nah, karena saya mau mengajukan pertanyaan bahwa kenapa banyak orang tidak mampu menguasai bahasa Inggris sementara mereka sudah menghafal banyak kosakata bahasa Inggris. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah rata-rata orang menghafal bahasa Inggris, baik itu di tingkat SMP maupun SMA atau sarjana, tapi mereka belum bisa berbahasa Inggris, belum memahami bahasa Inggris, itu ternyata hampir 200-300 kosakata. Banyaknya yang mereka kuasai. Dia hafal. Dia hafal. Dia tahu. Dia mengerti. Tapi nggak bisa pakai. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kita berbahasa Indonesia setiap hari paling banyak 300 kata. Paling banyak, malah mungkin 200. Iya, itu aja ulang-ulang gitu. Nah, sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yang kita gunakan tiap hari yang hampir 100-200 kata tiap hari berulang-ulang terus, itu hampir 70%-80% orang sudah paham bahasa Inggrisnya. Lantas, kenapa dia bisa berbahasa Indonesia dengan jumlah kosakata yang hampir sama banyak, sementara bahasa Inggris tidak gitu. Sering digunakan. Iya. Gitu. Nah, ternyata lagi-lagi metode mengajar. Karena orang mengajar bahasa Inggris tidak menggunakan potensi kosakata yang sudah dikuasai oleh siswa itu. Menarik. Jadi menggunakan hal-hal sehari-hari, kata-kata sehari-hari yang mereka pakai. Ya, jadi kalau Anda ingin mengajar, apakah itu anak SD, SMP atau SMA, ya tahu dulu kosakata yang sudah dia kuasai sudah berapa. Ya. Itu harus dikumpulkan. Oke, anak ini sudah dia kuasai kosakata sudah 100 kata. Kosakata apa saja yang sudah dia kuasai. Nah, kosakata inilah yang digunakan untuk mengajarkan gramatikal, mengajarkan pronunciation, sehingga dia tidak terbebani lagi untuk menghafal kosakata baru. Gitu. Akhirnya bisa menikmati gitu. Kalau misalnya kita ajarkan gramatikal dengan kosakata yang aneh, mereka bingung, terbebani oleh dua hal, gramatikal dengan kosakata baru. Bagaimana memahami gramatikal sementara dia tidak tahu apa ini kosakatanya, apa artinya gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan, jadi saya kalau mengajar orang, saya berikan dulu kertas putih dengan pulpen, saya suruh catat. Oke, tuliskan kosakata bahasa Inggris yang Anda sudah paham, yang Anda sudah hafal. Nah, yang benar-benar dia sudah tulis itu sudah pasti hafal di luar kepala. Ya. Tapi terkadang begitu kita menyebutkannya dalam bahasa Inggris, dia sudah tahu artinya, tapi belum dia tulis di atas kertas, itu dimasukkan juga. Ya. Atau kita sebut bahasa Indonesianya, suruh minta dia apa bahasa Inggrisnya, terkadang dia juga sebut, jadi itu juga termasuk. Nah, seluruh kosakata itulah yang digunakan, yang diolah menjadi contoh-contoh,
menjadi bahan latihan yang dirangkai menjadi kalimat, maka dengan sangat efektif siswa atau mahasiswa itu untuk menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Ya, saran yang bagus ya, Ya. buat utamanya sekolah. Betul. Karena sekolah itu kan sebenarnya yang lebih efektif. Ya. Intensitas pertemuan anak Betul. sekolah dengan gurunya itu jauh lebih tinggi daripada di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, jadi seiring hari barulah ditambah kosakata baru 2-5 per hari, ditambah lagi digabung terus. Nah, begitulah salah satu, karena hampir semua, misalnya ada 10 siswa memiliki kesamaan penguasaan kosakata itu 90%, 80-90% sama. Hanya 10% yang beda. Jadi yang sama itulah yang digunakan bersama-sama untuk diajarkan bersama-sama. Itu salah satu metode yang terakhir yang saya temukan. Nah, sekarang gini, perlu nggak kira-kira itu dinas, karena yang ini kan tugasnya dinas pendidikan ya masing-masing di kabupatennya atau daerahnya masing-masing. Ya. Terlebih lagi kalau kita di Bulukumba, Ya. Bulukumba itu Sulawesi Selatan tempat salah satu pusat wisata lah ya, Ya. turis mancanegara tiada henti datang. Nah, bisa menjadi contoh lah sebenarnya itu Bulukumba untuk mensukseskan pelajarnya berbahasa Inggris, karena ada turis. Ya. Nah, Tempat wisata. saran apa atau gagasan apa yang cocok yang mungkin bisa didengarkan oleh rekan-rekan pemerintah ataupun ya utamanya pemerintah ya, kalau mereka punya kebijakan Ya. yang harus dilakukan. Ya, sebelum keluar sebagai kebijakan ya mestinya ada dulu programnya. Jadi karena Dira itu adalah tempat wisata, bagaimana tempat wisata itu juga melibatkan secara aktif masyarakat lokal. Ya, Dira dan Beru, Ya, Panjang, banyak lagi ya. banyak lagi ya. Ini mendatangi. Nah, terkadang wisatawan itu program wisata atau program pariwisata itu tanpa sengaja itu dipisahkan antara tempat wisata dengan masyarakatnya. Padahal enggak, Harus disatukan. harus disatukan. Maka kalau konsepnya itu kita menyatukan masyarakatnya dengan tempat wisatanya dari konsep awal, maka program itu akan mengikut. Kalau dari awal di kepala kita sudah memisahkan bahwa tempat wisata itu Bira, di bayangan kita itu cuma pantai, laut, pesisir, tidak terpikir masyarakatnya. Itu kan begitu kita menyebut Bira, yang terbanyak itu adalah pantai yang indah, pasir putih, bukit-bukit, Bukan manusianya. bukan manusianya gitu. Itu kan salah sebenarnya. Nah, siapa yang menciptakan itu? Kenapa kita, saya, Anda, atau siapa saja di begitu menyebut wisata Bira, kenapa dalam otak kita tidak pernah tersentuh pikiran terbanyak itu masyarakatnya? Kan itu didesain gitu secara tidak langsung oleh model-model kampanye, baik itu foto, pemberitaan dan sebagainya. Ya. Nah, mestinya tidak boleh terpisahkan. Jadi begitu kita suatu saat saya membayangkan bahwa begitu kita menyebut lagi wisata Bira, maka masyarakatnya pun ada di pikiran kita, bukan hanya pantai pasir putihnya saja. Anda mau bilang bahwa ada ya? Anda tadi mengatakan ada yang mendesain. Itu berarti dinas pendidikan tidak punya desain untuk itu. Iya, karena dia Bagaimana? tidak menyadari. Jadi kalau orang tidak menyadari apa itu wisata, apa itu tempat wisata, maka tidak mungkin akan berpikir ke arah sana. Gitu. Mungkin dia tidak menyadari juga seandainya saya tidak menyebutkan ini. Seandainya ini misalnya kalau dipublis nanti, dia mungkin baru sadar, oh iya ya. Karena ya sudah seperti itulah gitu. Yang punya wilayah kan kalau dihubungkan wisata kan selain dinas pendidikan, dinas pariwisata. Iya. Nah, coba deh sekarang wisata Bali. Apa di pikiran Anda wisata Bali? Ya,
Pulau Bali itu tempat wisatanya banyak orang bisa berbahasa asing, masyarakat banyak lokalnya. turis, ada turisnya. Ya. Ada ikut masyarakatnya kan? Ada itu. Gitu. Nah, Kenapa bisa berbeda dengan wisata Bira? ya kalau kita ke Borobudur misalnya yang padat sekali Iya. wisatawan itu banyak guide-nya ya. Iya. Yang menjelaskan ini Iya. semua dalam berbagai macam bahasa, ada bahasa Inggris, Prancis, Jerman, macam-macam. Itu dengan secara spontan Nah, di pikiran kita itu terbayang ada masyarakatnya kalau kita menyebut beberapa tempat wisata di tempat lain. ya mereka punya pemandu wisata ya. Iya. Sudah mengerti apa Ya, yang harus karena dilakukan. programnya, promosinya selama ini itu juga selalu dilibatkan masyarakatnya, komunitas keseniannya, komunitas adatnya, komunitas apa. Bila tidak, Jadi hidup semua. iya, desain promosinya selama ini bila tidak, Ya. hanya pemandangan pantai putih saja, kecantikan alamnya dan sebagainya. Masyarakatnya tidak dilibatkan, ditampilkan dalam satu wilayah promosi. Bukan bagian dari Iya. promosi wisata. Betul. Nah, ya. Ya, sama juga orang misalnya ke Tanah Deru gitu kan. Iya. Tanah Deru ada pinisi yang dunia, Iya. habis pinisi ya udah hilang. Betul. Sayang ya. Saya. Dan itu pun Nah, karena itu untuk mempopulerkan bahasa Inggris juga di masyarakat, maka pertama-tama dalam konsep wisata itu masyarakatnya juga harus dilibatkan. ya itu syaratnya saya kira. Iya. Sip lah. Itu bagus. Nah, sekarang gini. Ke masyarakat. Ya. Nah, coba kita kalau dalam kerangka mendesain anak-anak itu yang punya daya saing dalam dunia akademik lah. Ya. Kayak misalnya, ya bisa juga kan kita sebagai orang yang sudah mengerti dengan bagus apa itu pohon bahasa itu, Ya. tentu kita Kak Gusti punya mungkin belum dilaksanakan, tapi ada desain bagaimana membuat anak-anak itu bisa ahli sebelum menjadi universitas. Ya kan gitu. Iya, iya. Jadi Iya kan? sama lagi. Jadi pada dasarnya itu hampir sama Bersama. problemnya. Dalam dunia ilmu pengetahuan itu juga pada akhirnya ilmu pengetahuan itu dipisahkan dengan alamnya. Padahal tidak boleh dipisahkan. Ya. Gitu. Ilmu pengetahuan lahir, apakah itu matematika, biologi, ekonomi, ilmu apapun itu berasal dari lingkungan, dari masyarakat. Gitu. Semua ilmu, teori lahir itu dari masyarakat yang diteliti. Ilmu alam lahir itu karena mengamati fenomena alam dan sebagainya, semuanya. Ya. Nah, untuk menjadi ahli tentunya harus kembali lagi ke konsep alamnya. Gitu. Jadi belajar atau mengajar itu jangan pisahkan dengan alam. Jadi sehingga siswa itu tidak memahami pengetahuan itu secara abstrak. Abstrak saja tanpa ada konkret. Oke. Ya. Saya mengerti ya. Yang ingin saya ketahui lebih jauh kan, ada realitas nih kayak begini. Sekolah kelas internasional itu bisa dikonsumsi oleh segelintir orang. Okay. Sementara masyarakat kita di Indonesia ya tentu yang bukan ada di situ gitu. Ya. Ya ini yang kita harapkan, maksud saya adalah bagaimana mereka bisa ya turut ikut punya kapasitas yang meskipun tidak harus sama, ya, setidaknya bisa bersaing lah. Paham maksud saya? Belum ya? Belum. Jadi sekolah internasional maksudnya? Akhirnya sekolah internasional kan mereka udah punya kurikulumnya apa semua gitu dan sebagainya. Sekolah-sekolah umum negeri apa swasta yang tidak punya cap-cap internasional itu, cenderung kan kalah mereka tuh. Iya. Kalah kemampuan. Saya lihat anak-anak
SD itu sudah cuak-cuak kiri kanan gitu, yang kelas internasional. Antara anak-anak yang di luar kelas internasional itu enggak gitu. Ya memang jawabannya bisa mengarah ke yang tadi itu yang kita jelaskan. Apa ya? Mungkin ada baiknya memang setiap sekolah punya desain ya. Tapi kan sekolah internasional itu adalah hasil dari seleksi. Jadi orang-orang yang sudah memang punya kemampuan seperti itu baru masuk dan punya duit. Iya. Punya duit. Yang saya jadi mereka bercuap-cuap itu bukan nanti di dalam. Gitu. Ada juga yang nanti di dalam ya. Ya itu kembali pada konsep programnya. Iya, programnya aja sih kita ya. Program sekolah itu seperti gimana. Ya jadi memang saya kira kalau narik begitu, pemerintah memang perlu melakukan sebuah pelatihan khusus lah untuk para guru-guru sekolah yang untuk melaksanakan misalnya gagasan. Jadi mestinya dinas pendidikan itu selalu melakukan pertemuan dengan guru-guru dalam hal terkait dengan peningkatan mutu, tetapi berangkat dari kegelisahan guru yang realitasnya. Jadi semacam brainstorming. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Misalnya gini, pada dasarnya banyak guru-guru yang gelisah bagaimana mereka mau mencari tahu metode efektif untuk mendidik anak-anak, tetapi kegelisahannya itu tidak tersambut, tidak terwadahi mau kemana dan sebagainya, tidak tersampaikan karena memang tidak pernah ada pertemuan seperti itu untuk mencari tahu. Jadi kan misalnya gini, saya berangkat dari pengalaman bahwa kenapa saya menemukan metode-metode seperti itu yang tadi saya ceritakan, karena itu berangkat dari kegelisahan sebenarnya. Kenapa sih orang sulit belajar bahasa Inggris gitu? Kita harus cari tahu metodenya, apa sih kendalanya dan sebagainya. Kan gitu. Nah, guru-guru sebenarnya juga punya kegelisahan itu sebenarnya. Iya, harusnya gitu. Iya. Nah, temukanlah guru-guru yang punya kegelisahan seperti itu dan bantulah mereka menemukan jawabannya. Nah, ketika ini ditemukan jawabannya, maka dari situlah berangkat program untuk mendesain program pendidikan yang bagus. Saya tidak tahu bagaimana metodenya, semacam brainstorming apa gitu ya. Iya. Paham lah maksudnya. Dan memang ya untuk yang seperti itu memang ya harus disikapi oleh pemerintah. Ya, betul. Kalau yang lain kan dia ya bebas saja mendesain kan. Mau ngapain juga terserah, yang penting itu punya secara pengetahuan bertanggung jawab. Iya, betul. Normal saya kira itu akan aman. Cuma memang kalau dari dinas biasanya memang dia terkendala karena sudah ada program baku. Ya bisa aja sih buat rancangan. Mereka punya hak untuk rancang itu. Betul. Sip lah. Apalagi ya yang bagus kita bahas ini sebagai obrolan santai. Ya, kita minum kopi dulu dong. Oke. Sip lah, saya kira begitu teman-teman. Saat ini bersama dengan Gusti, siapa nama lengkapnya lagi Gusti? Gusti Zainal, ya kan? Yang ya pernah katanya itu, belum sempat saya singgung tadi. Saking dia nggak ngertinya pelajaran grammar materi high class itu sampai didoain semua guru-gurunya. Termasuk juga guru-guru yang buku bacaan tuh kayak filosof Plato semua Aristoteles dikirimkan Al-Fatihah ya. Iya, bisa sebagai mungkin sebelum berakhir kan? Iya. Jadi ada satu momen. Materi apa itu masih ingat nggak? Masih ingat nggak masalahnya itu materinya? Jadi ada satu momen di mana saya mengajukan pertanyaan
Bahas aja ke sini. Ya, Seperti nah gitu. boleh. Jadi satu waktu di kelas saya masih belajar waktu itu, ada teacher bahasa Inggris waktu itu mengajarkan tentang kelas-kelas kata. Hmm. Nah, Oh, materi basic nih. iya basic. Oke. Bukan sudah intermediate, tapi kan intermediate yang bagian kelas-kelas kata yang di atas lah. Iya, iya. Nah, waktu itu membahas tentang artikel dan the. Iya, Nah, dan the. waktu itu dijelaskanlah bahwa artikel ini dan the adalah masuk kelas kata sifat, adjektif. Ya, bahasa Indonesianya artikel kita sandang ya. Ya, Yang ada. misalnya kata sandang. Nah, Masuklah klasifikasi kata sebagai adjektif. ya, Nah, adjektif kan berarti punya sifat. iya. Lantas karena saya bingung, saya bertanya gitu. Nah, Sir, kenapa artikel dan the itu dikategorikan sebagai kata sifat? Ya. Apa sifatnya? apa sifatnya? Apa sifatnya? Kalau misalnya manis, merah, cantik, itu saya paham bahwa memang itu kata sifat. Ya, Karena sifatnya manis, warnanya merah. ya. Dan kalau artikel dan the sebuah ataukah menunjukkan kepastian benda itu, mana sifatnya gitu. Nah, guru itu mungkin kelihatannya juga bingung menjawab. Akhirnya dia jawab begini, ya memang dari sononya. Nah, jawaban itu saya tidak suka sebenarnya, Kita nggak puas. karena akhirnya saya tidak puas. Karena dia tidak bisa menjelaskan, menjawab dari pertanyaan saya. Dan saya memang tidak tahu. Jadi saya bertanya. Nah, karena saya tidak puas, akhirnya saya mencari tahu jawaban. Literatur lah. Buka semua literatur, baca banyak buku, buka buku dari universitas tentang sintaksis apa dan sebagainya. Karena juga belum paham-paham, gitu. Nggak paham-paham juga. Nggak paham. Buku juga nggak menyelamatkan. Buku juga nggak menyelamatkan. Nah, akhirnya saya belajarnya tidak kurang 10 jam, 12 jam tiap hari. Cari itu. Cari jawabannya. Iya. Nah, akhirnya kecapean, kelelahan. Saya bilang, kenapa? Saya belum tahu. Gitu. Saya bilang, aduh, buat apa ini filsafat? Saya pelajari. Kalau dia tidak bisa membantu di saat saya butuhkan gitu. Saya baca semua nanti buku-buku filsafat saya kalau nggak ketemu ini. Kenapa belum bisa keluar? Ya jengkel, marah. Mestinya kan berfungsi. Kalau filsafat itu, pemahaman saya bahwa filsafat itu membantu kita berpikir kan. Nah, saat itu tidak terbantu. Saya marah. Tapi di saat marah itu saya justru sadar, aduh, saya yang salah. Mungkin saya belum pahami karena banyak dosa mungkin. Ya. Apakah saya berdosa sama guru, sama saya sadar. Refleksilah dan malamnya saya berdoa dan meminta ampun terhadap semua guru-guru. Ya. Mulai dari guru SD, TK, SMP, semua yang saya hafal namanya saya kirimkan Al-Fatihah. Oke. Termasuk yang tidak saya hafal namanya tapi membayangkan Ya. mukanya, sampai di guru dosen-dosen di universitas, sampai dengan guru-guru yang siapa saja mengajar, kirimkan satu Al-Fatihah semua. Ya. Dan pergi tidur. Nah, dalam tidur itu bermimpi lah, ketemu dengan orang yang pernah mengajarkan filsafat. Dia menyentuh kaki, bangun, sudah, kita aja mimpinya. Nah, besoknya saya kembali membaca buku itu, buku yang sama yang tiap hari saya baca itu, tebal. Pemahamannya beda sekarang. Begitu saya baca buku itu seperti Terbuka. terbuka.
Jadi seperti ilmu filsafat dalam otak, pikiran saya itu akhirnya seperti menjelaskan. Seperti ini loh, itu bahasa Inggris seperti ini. Astaga, sangat mudah, sangat gampang ternyata. Ini gampang sekali. Nah, jadi sebenarnya meskipun kita punya banyak pengetahuan, kalau kita terhijab, maka kita tertutupi. Ya. Gitu. Jadi pengetahuan itu sebenarnya bukan kita yang menemukannya, tapi kita yang diberi. Jadi bayangkan konsep filsafat itu sudah ada di kepala, tapi kenapa belum berfungsi selama ini? Nanti setelah peristiwa itu, saat malam itu mengirimkan manfaatnya, baru besoknya terbuka menjelaskan. Dan jawabannya apa? Dan jawabannya ya memang karena artikel itu semua itu memiliki sifat membatasi. Gitu. Ya sebuah kan satu batasan dari sebuah buku. Iya. Atau ya atau bukan yang lainnya itu, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya, yang satu itu, Ya. yang sebuah itu. Soalnya sesederhana itu ya. Sederhana itu sebenarnya. Jadi wajarlah kalau misalnya ahli gramatikal linguistik bahasa Inggris itu memasukkan artikel dan D itu dalam adjektif karena memang sebuah itu memiliki sifat membatasi pada satu benda kayak rebu, pen. Nah, kalau tidak menguasai filsafat, memahami filsafat meskipun sedikit, maka kita tidak mampu menjelaskan kelas-kelas kata itu dengan bagus. Maka guru tidak mungkin akan memberikan jawaban yang memang personalnya. Padahal pengkategorian kelas-kelas kata itu pasti ada dasar pengetahuannya. Gitu. Ya, memang di filsafat kita belajar untuk berpikir kritis. Ya, definisi. Mempertanyakan kembali apa yang sudah ada. Betul. Atau mempertanyakan kembali istilahnya orang itu. Ya. Mempertanyakan jawaban yang sudah ada. Dari situlah kemudian saya sadar bahwa ternyata untuk mempelajari bahasa Inggris dengan mudah itu lebih bagus menggunakan pendekatan filsafat. Iya. Dari situ juga Gak usah menghafal, jadi kita diskusi. Keren memang gitu. Jadi dari peristiwa itu begitu langsung terbuka, astaga, ini gampang sekali. Ya, akhirnya kan saya tertarik juga dengan hal itu. Orang tidak harus mengacu pada teks kamus lagi, jadi tinggal dipahamkan aja konsepnya. Gitu. Ya cuma saja bahwa yang mampu tahapan seperti itu kan hanya segelintir pelajaran yang harus kita terima kenyataannya. Buku-buku filosofis itu kan ya kita kenal kan pada saat mahasiswa. Padahal itu kan dalam di pesantren ada yang mati. Ya, mati kemudian. Nah itu tidak ada lagi di kurikulum sekarang kan ilmu mati gitu. Enggak ada lagi ya? Iya, dihilangkan. Oh saya ingat dulu itu. Jadi kayak ya masih bandel-bandel. Ya. Kayak classifier, apa itu Iya, classifier. Nah, DOECH itu. Classifier head. Jadi kan kayak classifier itu nggak boleh jamak kayak football gitu ya. Football. Kenapa nggak bisa football? Football kan sepak bola, banyak kaki gitu. Orang main bola nggak mungkin kan satu kaki. Dua orang aja, satu orang aja masuk dua kakinya. Ini 11 ya. 11 kali 2 ya. Tambah wasit berapa dah? Nah, ya kembali lagi. Ya, guru kita biasanya bukan guru kita ya, guru saya pada waktu itu dia mengatakan ya dari sananya di sana. Umur-umurnya MUI, Majelis Ulama Inggris ya, bilang gitu. Nah, kemudian saya nggak pakai
nggak pakai secanggih Kak Gusti yang harus membaca kiri kanan apa gitu kan, kemudian berdoa gitu. Saya nyeleneh aja bilang, ya itu benar saya bilang football, bukan fitball. Karena di mana-mana orang nendang bola satu kaki. Ya, aneh ya. Baik, kalau kita pernah belajar materi-materi yang disebutkan Gusti itu muncul kenakalan-kenakalan berpikir gitu. Ya. Dan ya, saya kira memang pertanyaan-pertanyaan kritis kan? kritis banyak sekali kayak AI apa sebenarnya menurut AI. Pokoknya aneh-aneh lah. Ya. Artinya Ya di masa-masa itu memang membuat pare itu hidup. ya banyak. Masa itu ya. Karena kita mengajukan berbagai pertanyaan yang memang tidak muncul di situ. Iya, tidak pernah muncul selama ini pertanyaan itu. Ya, kita sebagai orang yang dari kampus Ya. membawa itu. Wah, itu. Yang jadi kendala kan sebenarnya kan persoalan etis aja. Sebagian orang akhirnya dijadikan alat untuk ngerjain guru. Ya. Supaya tak kancing guru atau malu ya. Karena kita juga bisa dihajar dengan tidak lulus. Jadi balas membalas. Begitu saya sudah populer, banyak yang datang belajar Ya. privat dan berbagai kursusan, Pak. Ya. Ya, ini saya desain juga membuat mereka nakal. Saya titiplah beberapa pertanyaan-pertanyaan kritis ke murid-murid Ya, belajar di satu lembaga tertentu. Belajar di lembaga tertentu. Bilang, coba ajukan pertanyaan ini ke teachermu. Tunggu apa jawaban. Dan rata-rata teacher yang ditanya itu tidak bisa menjawab. Ya. Sampai ada satu teacher dari salah satu kursusan di sana datang menjadi murid saya. Dia mau mendaftar di kelas saya, sebenarnya tujuannya untuk berdebat. Keren ya. Iya. Jadinya, Jadi dia datang mendaftar menjadi siswa. Teacher ini, teacher terkenal di sana. itu menariknya Pak Le. Ya. Jadi meskipun kita jadi guru, Ya. ketika kita penasaran, Ya. kita mau jadi siswa. Ya. Itu menarik loh, benar. Dan dia bawa banyak buku. Nah, Satu buku di atas meja dia taruh, dia duduk, ya. dan dia sampaikan bahwa saya teacher dari sini, belajar di sini untuk diskusi debat. Ya, menggunakan waktu, memanfaatkan waktu Ya. ya. Tapi ya alhamdulillah karena dasar logika dan filsafat saya banyak tahu untuk bahasa, linguistik dan sebagainya, semantik, sintaksis. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saya bisa jawab dengan membuatnya dia puas. Ya. Hanya dia benar-benar jadi murid. Ikut terus di beberapa kelas. Demi mendapatkan pemahaman yang kayak begitu. Iya. Karena kan cara berpikir mempelajari suatu ilmu dengan kritis. Ya. Ya begitu memang sebaiknya bahwa kita punya referensi teks, tapi teks itu jangan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Jadi bayangkan dia bilang di buku ini bilang begini. Nah, Ini jelas-jelas buku ini pengarangnya orang luar negeri. tidak masalah mau siapapun juga. Saya bilang, emangnya kalau orang luar negeri yang mengarang berbahasa orang itu adalah bahasa ibunya bahasa Inggris dan dia menulis buku tentang kata bahasa Inggris, apakah dia harus benar mutlak? Iya. Sama dengan orang Indonesia gitu, mengarang buku tentang bahasa Indonesia, itu kan belum tentu juga mutlak benar. Iya. Gitu. Di situ memang proses kebanyakan orang berhenti ketika dia lihat ini satu buku yang dianggap resmi, Ya. apalagi oleh sebuah penerbit yang terkenal, dianggapnya itu sebuah Ya. sudah final. Sudah final. Padahal pengetahuan itu terus berkembang. Terus berkembang Dan dan bisa diajukan gugatan. Iya. Ketika gugatan itu logis ya. Bikin tuh, oh kamu juga bikin buku? Enggak, kita kan cuma kritik itu. Masa untuk mengkritik satu masalah harus bikin buku? Ya, begitulah teman-teman ada kita ya. Sebuah
perjalanan. Iya, perjalanan. Bisa jadi hiburan, proses mengenal ya mendalami pengetahuan yang lebih detail sewaktu kita waktu sarjana mahasiswa. Aneh memang pertemuannya itu. Ya, dan masing-masing jalan dengan aktivitasnya, hobinya sekarang ya. Kalau sih apa sekarang kesibukan Kesibukan sekarang ini mempelajari tentang teknologi informasi. teknologi. Masih berfungsi nggak bahasa Inggris itu? Masih lah. Masih ya. Maksudnya ada bisa cukup membantu lah bahasa asing. Membantu lah bahasa asing. Meskipun nggak lagi kayak perdebatan dan itu. Oke. Kira-kira begitu teman-teman semua. Terima kasih. Kalau nanti ada lagi video yang gagasan yang mau menarik, bisa kita video nanti lagi yang berikutnya. Oke, see you next meeting episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.